Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi zodiak ya untuk energi general, karir, keuangan dan juga percintaan untuk zodiak Gemini periode Februari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Gemini. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya, karena bisa aja semua energi yang tertarik semuanya resonate buat Gemini, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi, atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya, dan bisa langsung ke WA. Aku cantumkan di deskripsi. Oke. Energi general Gemini di bulan Februari. Energi general Gemini di bulan Februari. Oke. Surrender. Aku tarik dulu semua kartunya ya. Confidence, strength, love, and abundance. Oke Gemini, dari energi kamu surrender di bulan Februari, kamu nggak mau apa ya istilahnya terlibat dengan banyak drama, atau nggak mau dalam situasi emosional atau temperamen ya. Pokoknya kamu benar-benar pingin tenang ya. Jadi segala sesuatu hal yang terjadi, kamu lebih mudah untuk berdamai dengan keadaan. Sudah tidak denial, menuntut ya, protes, complaining segala macam. Jadi kalau ya memang harus terjadi, udah biarin aja terjadi ya. Kalau memang sesuatu hal itu nggak approve, ya udah maybe next time ya kita coba lagi gitu. Atau kalau memang sesuatu hal itu harus pergi, ya udah biarin dia pergi. Pokoknya yang benar-benar kamu tuh berserah. Oke. And next, confidence. Ada sesuatu hal yang membuat Gemini di bulan Februari makin percaya diri ya, baik dalam membangun hubungan ya, percintaan, membangun karir kamu, bisnis kamu, usaha kamu ya, dan juga dalam sosialisasi ya. Ada banyak hal lah ya yang membuat kamu tuh lebih percaya diri. Nah, bisa juga karena ada pencapaian-pencapaian ya. Biasanya kita tuh kalau mendapatkan pencapaian gitu ya, ada target yang bisa kita capai, sesuatu hal akhirnya bisa kita miliki, terus kemudian segala macam hambatan, halangan bisa kita lewati. Nah, itu membuat kita lebih percaya diri ya, apalagi ketika goal kita tercapai, kesuksesan. Oke. Kemudian ada strength ya. Gemini, ada kekuatan muncul dari dalam dirimu sehingga kamu bisa melewati segala macam hambatan, rintangan ataupun kesulitan ya. Bahkan kamu sendiri pun akan merasa amazed, kamu akan merasa kayak, loh ternyata aku bisa ya melewati ini semua gitu, ternyata aku sekuat ini ya gitu. Oke. Dan ada love. Di bulan Februari Gemini kamu dilimpahi energi cinta. Ada hubungan yang makin romantis, keluarga yang harmonis, persahabatan juga yang makin dekat ya, makin erat. Kemudian ya kamu merasa segala sesuatunya itu berjalan aja sesuai rencana kamu, banyak keinginan kamu yang juga terwujud. Dan abundance, ini udah jelas banget ya. Gemini, rezeki kamu berkelimpahan loh di bulan Februari, dan rezeki ini bisa uang, bisa barang, kebahagiaan, keharmonisan, kemudian kesuksesan ya, pencapaian target goal kamu. Nah, sekarang kita sinkronkan dengan karir.
Karir Gemini di bulan Februari. Karir Gemini di bulan Februari. Ya. Queen of Heart. Aku tarik dulu semua kartunya. King of Hearts. Two of Club. Eight of Diamond dan Five of Club. Kalau dari Queen of Heart sama King of Heart ini sinkron dengan energi kamu love, dimana dalam karir kamu, bisnis, ya, usaha kamu mendapatkan banyak apresiasi, pujian atas pencapaian kamu, ya, ucapan terima kasih atau kepuasan atas pelayanan yang kamu berikan kepada klien customer, ya. Bahkan mendapatkan apresiasi reward gitu ya dari pimpinan atau bos kamu. Mungkin juga kamu mendapatkan ucapan terima kasih dari klien customer yang kamu handle ya, karena mereka puas dengan pekerjaan kamu atau servisnya kamu. Beberapa Gemini juga ada peningkatan level seperti naik jabatan, dan juga pimpinan kamu atau bos kamu benar-benar memberikan support ya, atau pihak-pihak terkait. Nah, kemudian di sini ada dead end. Ini sinkron dengan surrender ya, dimana Gemini ada hal yang mesti kamu lepaskan ya, seperti kamu harus menerima bahwa staf kamu atau karyawan kamu resign, terus meninggalkan salah satu lini bisnis kamu karena mungkin udah nggak worth it. Terus kemudian klien atau customer dengan terpaksa harus lepas. Bisa juga bahkan Gemini ada beberapa yang di bulan Februari resign ya, karena ada tawaran baru yang lebih baik, atau mungkin karena kamu merasa nggak berkembang dan di situ toxic, akhirnya kamu memutuskan untuk quit ya, atau resign. Nah, makanya ini sinkron dengan energi kamu surrender, bahwa segala sesuatunya yang terjadi, sekalipun itu sebuah akhir ya, penyelesaian, ya udah nggak apa-apa, biarin aja terjadi gitu loh, udah nggak tantrum, nggak drama-drama ya. Oke, Eight of Diamond profitable. Ini ya sinkron dengan abundance ya, dimana rezeki kamu berkelimpahan. Di sini terlihat dari kerja keras kamu. Kamu mendapatkan komisi yang sangat besar, mendapatkan bonus, mungkin juga gaji kamu naik, atau ada insentif-insentif, atau bahkan ketika kamu bertransaksi, misalkan kamu menjual sesuatu ya, kamu mendapatkan keuntungan atau profit yang sangat besar. Oke. Dan ada di sini konflik ya, namanya pekerjaan itu terkadang nggak 30 hari itu mulus, 29 ya, 29 kan 28 ya besok nih Februari. Jadi ada permasalahan ya yang terjadi. Nah, ini kan sinkron dengan energi kamu strength, bahwa hambatan konflik ini kamu bisa melewati ya. Dan bahkan dengan terjadinya konflik ya, jika sesuatu hal itu harus diakhiri ya, kamu nggak apa-apa, akhiri aja gitu dengan ringan gitu ya, nggak kamu bikin berat. Oke, kita lanjut keuangan Gemini. Keuangan Gemini di Februari. Oke, keuangan Gemini di Februari. Ya. Ada Death, aku tarik dulu semua kartunya. Queen of Wands, Temperance, Ten of Swords, dan Nine of Swords. Gemini, walaupun rezeki kamu, income kamu di bulan Februari naik secara signifikan, tetapi ini sebagai kewaspadaan bahwa pengeluaranmu juga akan sangat besar.
bahkan beberapa bersifat mendadak, dan mungkin sebenarnya bukan tanggung jawab kamu juga, tapi kamu harus menyelesaikannya. Ya, ini sempat membuat kamu tuh jadi overthinking, galau. Aduh, kok ya ada aja ini dapat rezeki banyak ya, alhamdulillah gitu, tapi kok terus pengeluaran mendadak ini kok ya ada aja nih, nggak berhenti nih. Nah, sempat ya ada situasi seperti itu. Tetapi jangan khawatir, itu tidak full 1 bulan, sifatnya hanya sementara. Ada dead, kemudian akan ada fase atau siklus di mana badai itu terlewati. Nah, makanya di sini juga ada strength ya, dan kamu bisa menghandle nih, Queen of Wands, kamu bisa menghandle, dan ada temperance, situasi keuanganmu kembali membaik dan kembali ada kestabilan ya. Oke, sekarang untuk asmara percintaan yang berpasangan dulu ya. Percintaan untuk Gemini yang berpasangan. Percintaan Gemini berpasangan. Oke, ada fotograf. Aku tarik dulu semua kartunya. Addiction, karmic relationship, not enough, the truth and truth ya. Ada sisi negatif dan positifnya. Negatifnya dulu kayaknya ya. Gemini, hati-hati akan adanya godaan orang ketiga, baik itu dari pihak kamu ataupun pihak pasanganmu. Godaan ini akhirnya membuat ini ya, terjadi kecemburuan. Jadi kalau kamu yang digoda ya pasanganmu cemburu, kalau pasanganmu yang digoda ya kamu cemburu ya. Dan ya sempat membuat frustasi ya. Kok ada aja nih orang ketiga nih gitu ya. Cemburu banget ya kamu atau pasanganmu. Akan tetapi ini tidak sampai membuat adanya perselingkuhan. Jadi adanya seseorang yang datang menggoda aja gitu. Tapi karena cemburu ya, namanya orang cemburu tuh kan udah bawaannya kan marah ya. Marah, sedih, ngambek, frustasi. Tapi kemudian ada klarifikasi ya, the truth and truth. Ada kejujuran bahwa memang nggak ada hubungan apa-apa ya, nggak bisa apa ya istilahnya, melarang orang lain tuh buat suka, tapi yang terpenting kitanya tuh nggak nanggepin. Nah kayak gitu loh. Tetapi ya mungkin beberapa Gemini nggak ada masalah godaan orang ketiga, tapi kecemburuan ini tetap ya, jadinya jatuhnya kayak jadi toksik karena kamu atau pasanganmu cemburu berlebihan ya, jatuhnya jadi toksik. Karena cemburunya itu udah di level posesif dan mengontrol. Nah, sebenarnya apa? Kalau di sini aku lihat dari addiction, karena udah saling ketergantungan satu sama lain, udah terlalu melekat. Jadinya cemburu berlebihan, posesif, mengontrol ya. Kalau ini diterus-terusin, jatuhnya jadi toksik ya. Oke, terus di sini ada fotograf. Aku rasa Gemini, baik kamu ataupun pasanganmu nih makin bucin ya. Makin bucin, makin susah lepas, kayak kemana-mana mesti bareng. Kalaupun nggak lagi bareng tuh teleponan atau chat itu nggak boleh putus gitu. Terus dari kartu fotografi ini, kamu atau pasanganmu tuh yang tiap hari tuh selalu kangen terus gitu ya. Mungkin kalau pas nggak bisa dihubungi, ngeliatin foto-foto kalian. Dan sepertinya ada rencana liburan kamu dan pasanganmu gitu ya. Kok aku ngelihatnya nanti ada situasi selfie, foto-foto gitu. Oke, sekarang kita bahas Gemini yang single. Percintaan Gemini single. Oke.
Separation. Tarik dulu semua kartunya. Step in the back. Karmic relationship. The Phoenix. Dan the Golden Mirror. Beberapa Gemini sepertinya baru saja putus, baru saja berpisah. Dan perpisahan ini benar-benar membuat kamu tuh patah hati, sakit, ya, sakit hati banget. Tetapi kamu belum bisa untuk move on atau membenci dia. Kamu masih mikirin dia banget gitu, ya, galau, bahkan kangen walaupun kamu udah disakitin. Dan putusnya ini secara tiba-tiba gitu, karena seseorang membohongi kamu atau menyelingkuhi kamu. Mungkin nggak semua Gemini ya. Nah, jadi beberapa yang baru putus ini di bulan Februari kamu masih dalam fase menyembuhkan luka atau healing, ya. Dan hati-hati, sepertinya kamu bakalan dideketin seseorang yang dia udah punya pasangan atau sudah menikah. Jadi niatnya memang just for fun, affair gitu ya, hubungan perselingkuhan. Mungkin nggak semua gini ya, buat antisipasi aja. Nah, dari semua peristiwa ini ya, tentang cinta segitiga, tentang kamu diputusin, dikhianati, dibohongin dan lain sebagainya, akhirnya kamu bisa mengambil sebuah pelajaran. Nah, ini ada the Phoenix ya. Kamu setelah kamu healing ada di fase dimana kamu lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih terbuka pikiranmu ya, bahwa mencinta itu nggak boleh bucin gitu. Nah, ada energi mantan yang kembali, soalnya di sini aku dapat informasi rekindle ya, seseorang ingin memperbaiki hubungan atau renew, memperbarui hubungan. Ada energi mantan ya Gemini, mau itu mantan pasangan, mau mantan gebetan. Terus the Golden Mirror, hati-hati, ada seseorang yang love bombing. Jadi ketika PDKT, wow, segala macam dia lakukan ya, pokoknya dia jadi bulol budak cintamu gitu ya, yang apapun keinginanmu dia kasih ya, komunikasi 24/7. Tetapi ketika kamu sudah takluk sama dia yang berubah, sudah nggak ada tantangan lagi. Dia jadi dingin, dia jadi cuek, bahkan parahnya lagi ngeghosting, ngeblokir. Nah, kamu mesti waspada dengan energi red flag seperti ini. Jadi kalau misalkan di awal kelihatannya lebay banget, kamu patut curiga. Ya. Oke, kita lanjut. Aku mau kasih pesan romance angel untuk percintaan Gemini di bulan Februari, baik untuk yang single maupun berpasangan. It is safe for you to love. Buat Gemini single, ketika kamu sudah sembuh ya akan luka dari masa lalu, kamu siap membuka hati, open your heart ya, untuk memberi dan menerima energi cinta. Jadi ketika kamu udah healing, aman buat kamu untuk membuka hati lagi. Dan buat yang berpasangan, cobalah untuk bisa memaafkan pasanganmu ya. Oke, passion. Ada hubungan yang menggebu-gebu, bergairah nih, baik buat yang single maupun yang berpasangan. Enjoy aja ya, nikmati saat-saat momen-momen kemesraan kamu dengan pasangan atau ketika ada yang mendekati kamu. Tetapi untuk yang single, jangan paksakan dirimu jika kamu belum siap ya. It is safe for you to love. Terima jika kamu sudah siap. What waiting for? Divine timing is at work in your love life ya. Buat yang single, tenang saja, kamu akan
mendapatkan bagianmu ya, istilahnya kamu akan dipertemukan ya dengan seseorang yang tepat nantinya. Yang penting di sini kamu mesti berhati-hati ya dengan energi karmik atau love bombing. Kalau udah red flag di awal, kamu mesti peka, cut off. Tenang aja, ketika kamu berani meng-cut off si red flag, yang lebih baik, yang terbaik bakal datang. Tapi kalau kamu berusaha untuk mempertahankan, ya yang ini waiting for, yang layak kamu tunggu ini nggak datang, kehalang oleh si red flag. Oke, jadi jangan ragu-ragu meng-cut off seseorang kalau memang dari awal sudah terindikasi red flag. Jangan bilang suatu saat nanti dia akan berubah, tidak ya. Red flag itu memang sudah karakternya. Oke, retreat. Untuk yang berpasangan, ketika kamu dihadapkan pada konflik ya, kamu boleh kok untuk menarik diri masing-masing, beri jeda, beri waktu, tetapi jangan kelamaan. Ketika kamu sudah cooling down, berkomunikasilah kembali. Dan untuk yang single, kalau memang kamu belum siap, kamu masih ingin menarik diri, nggak apa-apa. Setiap orang itu waktu healingnya memang berbeda. Kamu yang lebih tahu akan dirimu sendiri. Oke, Gemini, ini prediksi kalian di bulan Februari. Untuk pesan-pesan atau energi positif yang ketarik, jadikan sebagai motivasi. Mungkin ada yang negatif, jangan dibawa baper, jadikan sebagai kewaspadaan aja. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like ya, share ke teman-teman kalian sama Gemini, dan komen. See you, bye bye.